Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 3 sendiri terdiri dari 5 orang anggota kelompok. Yang pertama adalah Rufya, Latifah Rahadatul Aisi, Siti Nurmala Hinka, Yulina Dwi Rahmawati, Yusri Rahmawati, dan Citra Veronica. Baik, langsung saja. Untuk yang pertama ini adalah latar belakang. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya-biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Dapat diasumsikan bahwa seorang pada pusat pertanggungjawaban mempunyai pengendalian terhadap seluruh catatan-catatan tersebut. Masing-masing pusat pertanggungjawaban dalam organisasi hanya bertanggung jawab atas pengendalian terhadap pendapatan dan biayanya sendiri secara keseluruhan. Yang kedua ada akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Pada akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi direncanakan dan cara data akuntansi diklarifikasikan serta diakumulasikan. Dalam akuntansi konvensional, data diklarifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Untuk akuntansi pertanggungjawaban menyikapi relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual atau sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pertanggungjawaban. Di sini ada 6 jenis pertanggungjawaban. Yang pertama ada pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Yang kedua ada pusat pendapatan. Manajer di pusat pendapatan tidak mempunyai diskresi maupun pengendalian terhadap investasi. Yang ketiga ada pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun biaya. Yang keempat ada pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Untuk yang kelima ada struktur vertikal. Dalam struktur vertikal, organisasi dibagi berdasarkan fungsi-fungsi utama. Dan yang terakhir ada struktur horizontal, di mana struktur horizontal dapat dibagi berdasarkan area geografis. Menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis dari struktur organisasi, maka tugas penting berikutnya dalam membangun suatu sistem pertanggungjawaban yang efektif secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Selanjutnya, perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban. Ketika struktur jaringan pertanggungjawaban yang baik dibangun, maka hal ini menjadi suatu wahana untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan. Yang kedua, akumulasi data. Berbagai perencanaan manajemen, baik itu beban, pendapatan harus melalui proses akumulasi data. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Selanjutnya, asumsi keperilakuan dan dari akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, manajemen berdasarkan pengecualian (MBE) adalah mencakup untuk mengendalikan operasi secara
efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan. MBO akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapai yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas, mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban, mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Untuk bab yang kedua adalah aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Yang pertama adalah fungsi dan perencanaan laba dan anggaran. Anggaran merupakan rencana laba jangka pendek yang komprehensif, yang membuat tujuan dan target manajemen dilaksanakan. Fungsi anggaran dibagi menjadi 6, yaitu 1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. 2. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak. 3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal penghubung departemen dengan manajemen puncak. 4. Anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. 5. Anggaran sebagai alat pengendalian manajemen untuk menemukan bidang kekuatan atau kelemahan perusahaan. Dan yang terakhir, anggaran memotivasi manajer dan karyawan bertindak konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien. Pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Tahapan penyusunan anggaran ada 3, yaitu 1. Penetapan tujuan. Aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis. Interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer lini dan manajer staf organisasi. Yang kedua, yaitu implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta untuk memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Yang ketiga, yaitu pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah anggaran diimplementasikan, maka anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Selanjutnya, konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Terdapat 4. Pertama, rasa tidak percaya. Suatu anggaran terdiri atas seperangkat tujuan-tujuan tertentu. Walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi, anggaran menampilkan kesan infleksibilitas. Anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Kedua, resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Salah satu alasan adalah bahwa anggaran menandai dan membawa perubahan, sehingga merupakan suatu ancaman terhadap status quo. Alasan lain dari resistensi anggaran adalah bahwa proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Ketiga, konflik internal. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari interaksi ini atau sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan suatu departemen dengan departemen lainnya. Konflik internal menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Yang terakhir, efek samping lain yang tidak diinginkan. Anggaran barangkali menghasilkan pengaruh lain yang tidak diinginkan. Salah satu dari hal ini adalah terbentuknya kelompok-kelompok informal yang kecil yang bekerja menentang tujuan dari anggaran. Anggaran seringkali dipandang sebagai alat tekanan manajerial. Anggaran juga dapat menghambat inisiatif individual dan inovatif yang efektif biaya. Relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Dampak dari lingkungan perencanaan. Ukuran dan struktur, gaya kepemimpinan, jenis sistem pengendalian, dan stabilitas lingkungan dari suatu organisasi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja di mana perencanaan terjadi. Lingkungan kerja atau budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan oleh karena itu juga memengaruhi proses perencanaan. Selanjutnya, ukuran dan struktur dari suatu organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap
penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Ukuran organisasi mungkin dipandang sebagai jumlah karyawan, nilai dolar dari pabrik fisik, volume penjualan, jumlah kantor cabang, atau ukuran kuantitatif lainnya yang membedakan organisasi. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari McGregor menjelaskan gaya kepemimpinan yang otoriter dan dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan akan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial tersebut untuk berurusan dengan bawahannya. Stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lainnya yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan eksternal. Lingkungan tersebut meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain sebagainya. Lingkungan yang stabil mengenakan resiko yang terbatas dan memungkinkan proses penetapan tujuan menjadi demokratis dan partisipatif. Konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran terdapat 8. 1. Keselarasan tujuan. 2. Partisipasi dan manfaatnya. 3. Batasan dan permasalahan partisipasi. 4. Tahapan implementasi. 5. Pengkomunikasian anggaran. 6. Kerjasama dan koordinasi. 7. Tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. 8. Laporan-laporan kinerja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.